warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal dengan nomor NIM F1D0231028. Saya dari kelompok 10 praktikum PCD. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dari tugas asistensi untuk judul kualifikasi dan spesifikasi. Langsung saja saya akan membuat kodenya dan langsung untuk menjelaskannya. Dimana kita di sini untuk pertama kali kita harus library-nya ada CP2 nanti sama void yang kita gunakan. Yang kedua itu kita akan buat kode spesifikasinya. Dimana kita akan import di sini akan membuat CP2 image foldernya itu di asset.anime3. Setelah itu baru kita akan image activate untuk merubah menjadi grayscale, CP2 color. Baru image activate di sini kita akan CP2 color BGR to gray. Nah, setelah itu kita akan fungsi equalisasinya dengan def equalisasi image. Dimana setelah itu kita akan menghitung muncul frekuensi muncul setiap nilai pixel. Dimana kita akan buat dis frekuensinya menjadi frekuensi itu namanya frekuensi sama dengan ini untuk menjumlah muncul setiap nilai pixel frekuensinya. Setelah itu ada for di sini. For i sama n range-nya berapa? Baru kita di sini untuk memasukkan image-nya. Image dan di sini kita gunakan untuk iterasi baris gambarnya. Saya gunakan saatnya ini. Nah, selanjutnya kita akan for untuk pembuatan kolomnya. Tadi setelah itu kolom for j in range. Baru image-nya shift bukan astagfirullahaladzim. Shift. Baru di sini kita satu. Setelah ini baru kita akan value berapa nilainya, kita akan value sama dengan ini i dan j value-nya. Setelah itu baru di sini akan mengambil sekarang itu untuk value-nya. Jika value-nya frekuensi maka frekuensi value-nya di sini. Untuk tambah frekuensinya sama dengan 1 sama dengan 1. Jika baru dia akan sama dengan 1. Sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung kumulatif frekuensinya dengan menggunakan kumulatif. Kita buat menjadi kumulatif frekuensi sama dengan baru di sini ada sorted case-nya sama dengan sorted untuk frekuensi baru case-nya. Karena seperti ini digunakan untuk memulihkan pixel dari kecil sampai yang besar. Setelah itu kita akan menambah total sama. Di sini selanjutnya kita akan menambah frekuensi sebenarnya for k in sorted case-nya. Baru di sini kita total plus sama dengan frekuensi. Setelah itu ada kumulatifnya. Kumulatif frekuensi K. Kumulatif. Nanti setelah case sama dengan total. Selanjutnya kita akan ke tahapan ketiga, di mana tahapan ketiga ini untuk menghitung nilai pixel normalisasi dari tanggal P25 dengan nama new pixel radius berapa? Terus total pixel sama dengan image shift 0 baru dikali dengan image shift 1. Jadi di sini tuh kita akan menjumlahkan total pixel dalam gambarnya. Setelah itu ada for, di mana for k in sorted case-nya ini dia akan equalisasi scrollnya menjadi new pixel values. Di sini ada k-nya baru sama dengan round. Baru di sini untuk kumulatif frekuensi k di sini akan dibagi menjadi total pixel. Sini akan bisa menjadi total pixelnya. Baru di sini untuk dikalikan. Oke. Setelah itu kita akan ke tahapan ketiga, di mana tahapan ketiga ini tinggal kita untuk membuat gambar berdasarkan nilai pixel baru menjadi new image sama dengan nanti zeros like untuk membuat gambar dengan ukuran tipe yang sama. Setelah itu baru for i in range-nya baru di sini image shift 0 range 0. Setelah itu for j in range image shift array 1. Baru dia ke new, kita akan image-nya di sini i j sama dengan new pixel values menjadi image i j. Baru kita di sini akan return new image. Setelah itu kita akan mengambil fungsi dari equalisasi untuk memproses gambar menjadi image activate is actually-nya menjadi equalisasi image activate. Baru di sini kita akan visualisasi gambarnya blt.figure-nya. Pick size-nya juga. Pick size menjadi 10 saja. Setelah itu kita akan menampilkan gambar gambar aslinya blt.subplot-nya. Subplot menjadi 1 2 1. Setelah itu baru kita akan menampilkan gambarnya menjadi image activate. Dia akan scan image-nya menjadi gray. Setelah itu kita akan buatnya menjadi menjadi titelnya asli blt.aksesnya menjadi top. Setelah itu kita akan kita copy gambar dengan ya kita membuatkan menjadi 1 2. Di sini kita akan memanggil garisnya ini menjadi gambar equalisasinya. Setelah itu kita jalankan. Jadi begini caranya. Selanjutnya kita akan membuat spesifikasi. Pertama kita akan membuat fungsi spesifikasi soalnya menjadi def specification ini dot reference. Setelah itu kita akan jadi di sini jika referensinya gambar, if reference dia akan memanggil end namanya
dia akan memberi ND sama dengan 3. Baru reference sama dengan CV2 color, CV color reference dot CV2 color RGB2 gray. Setelah itu kita akan membuat fungsi frekuensinya untuk menjelaskan pixel dari depth call nya menggunakan depth call nya menjadi param. Nah, baru di sini kita akan frekuensi sama dengan array. Frekuensi baru di sini for, dimana kita akan membuat transistor pada menghitung frekuensi kemudian menjadi di sini for in rank param dot shift 0 artinya 0. Setelah itu for j in rank param dot shift 1. Di sini kita akan value-nya itu value sama dengan param i dan j. Nah, setelah itu baru jika nilainya in frekuensinya, maka dia akan menambahkan nilai, jika nilai sudah ada dia akan increment menjadi 1 frekuensi dari sini menjadi 1. Setelah itu else jika tidak dia akan sama dengan 1 value sama dengan 1. Baru di sini untuk return frekuensi. Selanjutnya kita akan fungsi untuk menghitung probabilitas desensi fungsinya menjadi depth call PDF nya menjadi frekuensi dari total pixel jadi PDF sama dengan. Baru di sini untuk frekuensi setiap nilai pixel dibagi menjadi total pixel. For value baru di sini adalah count-nya, count in frekuensi dan item. Baru di sini PDF value-nya sama dengan count dibagi menjadi total pixel. Nah, di sini akan memberikan PDF. Nah, setelah itu kita akan menghitung, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menghitung CDF-nya atau melatih distribution function-nya jadi def mana CDF nah, jadi di sini. Setelah itu CDF sama dengan di sini cuma sama dengan 0. Baru di sini ada for-nya atau for value yang soket PDF dot keys-nya. Setelah itu cuma sum sama dengan plus sama dengan PDF value-nya untuk menunjukkan nilai PDF secara kemarinnya. Setelah itu baru ada CDF value-nya sama dengan sum. Nah, baru di sini akan return CDF. Nah, setelah itu baru kita akan menghitung ukuran gambar dan frekuensi pixelnya dari size image-nya menjadi sama dengan image shift 0 dikali dengan image shift 1. Nah, setelah itu kita akan frekuensinya frekuensi image sama dengan call rate-nya sama dengan image atau gambar. Di sini untuk menghitung frekuensi gambar dari gambar untuk frekuensinya. Setelah itu adalah PDF image sama dengan call PDF. Di sini frekuensi image-nya sama size image. Baru CDF image sama dengan call CDF baru ke PDF image. Setelah itu baru kita untuk hitung ukuran frekuensi gambar referensi dari size reference sama dengan reference dot set kali reference dot set 1. Nah, setelah itu baru frekuensi reference sama dengan call rate menjadi reference reference. Setelah itu baru di sini untuk referensinya dan cuma dipanggil di sini untuk reference. Nah, setelah itu baru kita menghitung dari frekuensi gambar ke referensinya menjadi PDF reference sama dengan PDF sama ada gimana bisa dari frekuensinya size reference. Nah, di sini juga kita akan CDF reference sama dengan call CDF untuk PDF reference untuk PDF reference. Nah, setelah itu kita akan mencocokkan histogram-nya dari mapping sama dengan NT zeros 256 baru ada for in rank untuk ini save 1 for j in rank image dot save 1 artinya benar. Nah, setelah itu baru result image-nya oh ya sebelumnya bukan masalahnya kan di sini berarti pas mapping 0 berarti di situ for berapa berarti di sini berarti di situ mapping i artinya i sama dengan 256 seharusnya ya. Oke, 256 baru ke sini mapping sama dengan np dot sorted. Kalau di sini tulisnya
CDF difference values values ya, CDF image backdrop di gambar. Oke, baru kita di situ. Nah, baru di sini kita resultnya result result image di result image sama dengan nanti zeros right. Nah, ini. Nah. Oke, berarti setelah itu bagian ke for i in rank image that's it maunya ya nah nanti di sini ya nah satu result i dan j sama dengan mapping image-nya i dan j. Lalu di sini akan return result ini dot image. Lalu di sini baru result image dot aspect ya aspect np oke yang nah, di sini kita akan menampilkan baru kita akan menampilkan di sini image activities sama dengan cp2 image. Kita akan mengambil dari image asset animate 3 dan sebelah. Baru di sini akan activities sama dengan cp2 color baru ke image cp2 rgb2 RGB. Nah, baru kita setelah itu baca untuk gambar dengan warna menjadi image reference dengan cp2 image aset. Baru di sini download. Oke, di sini jadi reference sama dengan cp2.cp color image.cp2 rgb2 gray. Nah, setelah itu baru kita di sini untuk pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsinya itu menjadi image activities space sama dengan spesifikasi image activities dan image reference. Setelah itu baru kita akan visualisasi menjadi psd figure. Nah, figure menjadi pixels. Pixels itu 10 dan setelah itu built-in sub plotnya menjadi 1 2 3. Nah, plt dot insert menjadi image activities. Di sini image menjadi tagi. Plt dot titelnya menjadi asli. Plt access menjadi off. Nah, baru kita copy di sini untuk dapat copy aja. Kita ganti di sini menjadi 2 sama di sini menjadi activity space yang sudah dispesifikasi. Baru kita sekarang menjadi letaknya plt dot type plt out sama plt dot cell. Setelah aktivis referensi ini ini course 256 pada yang masih 256 bagian 4i mapping di bagian mapping yang set 256 lah mapping for in yang sini di zeros biasa di sini ya yang ke sini lagi zeros font ya harusnya dia perenjak nanti tanpa apa 26 hari ini garingnya 1 pt support we can hide students also from the array support satu ya setelah lagi seharusnya 1 baik, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Jadi semuanya ini rekualisasi itu digunakan untuk meningkatkan pada gambar dan pergerakan distribusi anti-pixel ke seluruh rentang nilai untuk membuat detail gambar yang lebih jelas kayak ini. Nah, jadi perbedaannya itu sangatlah. Jadi akan melihat menjadi lebih detail. Sedangkan spesifikasi ini untuk menyelesaikan distribusi histogram gambar dengan gambar referensi dan memberikan pada visual yang lebih besar. Mungkin hanya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.